Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia atau SPAI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengesahkan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pekerja platform. SPAI menilai urgensi utama tuntutan ini dikarenakan naiknya tren pekerja yang tidak berbanding lurus dengan tenaga kerja yang ada. Kemudian para pengemudi angkutan online bahkan tidak diakui sebagai pekerja, hanya diakui sebagai mitra. Tulis Lili Pujianti, Ketua SPAI dalam rilis yang terbit pada hari Jumat 20 September 2024. Lili menyebut karena status mitra ini pekerja platform yang terdiri dari ojek online atau ojol, supir taksi online, serta kurir tidak dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa saja keluhan menahun pengemudi ojol? Apa pekerja platform yang terdiri dari ojol, supir taksi online, serta kurir tidak dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja? Apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan gagal ciptakan keadilan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Imam Ghazali dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sanggi. Baik Bung, terkait lagi-lagi iming-iming jam kerja fleksibel jadi salah satu daya tarik yang ditawarkan platform ojek online dalam mencari driver. Menurut Anda, Bung Imam, profesi yang sebagai driver ojol yang jadi pilihan alternatif banyak orang ini tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Menurut Anda bagaimana, Bung Imam? Iya, eh, memang Mas Sanggi kita perlu empati ya dengan eh, teman-teman para pengemudi ojol ini ya. Beberapa kesempatan bahkan kita pernah diskusi juga dengan serikat mereka begitu. Jadi memang eh, teman-teman para pengemudi pengemudi ojol ini memang kalau kita lihat dari sisi pekerjaan punya risiko yang tinggi. Jadi kalau kita lihat risiko kecelakaan kerja, ya, karena mereka menghidup di jalan begitu ya, bahkan mungkin juga risiko dibegal, kan gitu ya, dan itu tentu saja juga berisiko terhadap nyawa. Kemudian juga bahkan difitnah, gitu, maksudnya ya kadang-kadang dicurigai ya, ketika malam-malam mengantar penumpang ataupun jemput dan sebagainya begitu. Bahkan mungkin juga ada pelecehan dan bahkan ditipu gitu ya, order tapi ternyata bodong dan sebagainya gitu. Dan teman-teman ojol ini kalau kita lihat pendapatannya juga tidak terlalu tinggi. Ini fakta saja di lapangan. Masih teringat dulu ketika zaman keemasan, yakni ketika ojol baru pertama kali masuk di Indonesia, para pengemudi dengan bangga mengatakan bahwa mereka satu hari bisa dapat tahun tahun waktu itu ya 500.000, 1 juta dan sebagainya karena memang strategi daripada perusahaan platform untuk bagaimana orang bisa menjadi apa melamar sebagai pengemudi sebanyak mungkin dan sekarang kan tidak begitu karena memang pengemudinya banyak sekali ya jadi posisi tawar pengemudi juga menjadi sekarang tentu saja turun dibandingkan dengan awal-awal ketika platform itu meluncur. Juga risiko modal, Mas Anggi, ya. Kita tahu bahwa kendaraan itu kan milik para ojol ya, dan tentu saja itu juga berpengaruh pada modal. Sehingga ya kita cukup empati. Faktanya Mas Anggi yang menarik, tadi disebutkan bahwa jam kerja fleksibel ya. Faktanya adalah sekarang ini bukan lagi flexible time sebenarnya Mas Anggi. Justru sekarang menjadi fixed time. Kita lihat karena banyaknya pengangguran, efek tinggi sehingga teman-teman bahkan menjadikan profesi pengemudi ojol menjadi sebuah mata pencarian utama bahkan ya. Nah oleh karena itu Mas Anggi, bagaimanapun teman-teman pengemudi ojol ini kan salah satu dari komponen rakyat. Sehingga ya nasibnya perlu diperhatikan. Baik Bung Imam, dan menurut yang tadi Anda paparkan dan sengkarut permasalahan yang ada, perlukah pemerintah turun tangan untuk permasalahan ini, Bung? eh Memang saat ini pengemudi tidak terlalu punya banyak kekuatan posisi tawarnya ya dalam menentukan kebijakan. Bahkan pihak platform mungkin yang lebih dominan.
Namun kalau kita lihat secara mikro sebenarnya begini masalahnya Mas Anggi. Jadi ekonomi itu kan harusnya diikuti mekanisme pasar ya. Artinya kalau bicara tentang harga, bicara tentang upah kan bicara tentang supply and demand kan gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga permasalahannya kemudian kalau ada problem ya yang tidak normal, ya memang negara harus hadir kalau ada problem. Ya, ketika mekanisme pasar itu menyebabkan sebuah problem, maka kita negara mestinya juga hadir. Pertanyaannya adalah hadir dalam bentuk seperti apa begitu Mas ini. Nah, ini yang harus kita jeli. Maka kan perlu dianalisa nih root cause-nya, penyebab akar penyebabnya itu apa, supaya tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit. Misalkan tadi katakan ya, eh, pemerintah harus turun tangan dengan nasib pengemudi. Iya, mungkin misalkan kalau ada sekarang ada konflik antara driver dengan perusahaan platform misalkan, kan harus dianalisa secara ini real problemnya itu apa sih? Kan gitu. Kalau dikatakan, oh pendapatan pengemudi turun, oh jaminan kesehatan tidak ada posisi tawar lemah dan sebagainya. Itu kan masih gejala kalau kita lihat masalah ya, masih simptom gejala. Tapi kalau kita lihat sebenarnya masalahnya utama yang dikeluhkan oleh Pak driver itu kan sebenarnya kalau kita baca, itu kan sebenarnya kesejahteraan. Kan mereka itu bicara tentang kesejahteraan bahwa kesejahteraan mereka itu sekarang rendah, turun. Kenapa? Kalau kita lihat kesejahteraan turun, itu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan saat ini, ya. Kenapa tidak bisa memenuhi kebutuhan? Ya karena tahu sendiri harga kebutuhan kan naik tinggi dan bertambah kan gitu ya. Kenapa kok harga itu tinggi? Ya, kita lihat memang inflasi sedang tinggi kan gitu. Dan kemudian kebijakan polisi dari pemerintah saat ini gemar sekali untuk kemudian mencabut subsidi sehingga biaya kesehatan naik, kemudian apa namanya pendidikan naik ya dan sebagainya, harga beras naik dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sehingga kalau kita lihat itu semua terjadi kan sebenarnya bicaranya adalah tentang sistem ekonomi ya ya inflasi mungkin karena pakai paper money gitu ya pakai uang kertas yang tidak ada jaminan uang emas sehingga tidak stabil ekonomi yang kapitalis liberal menyebabkan mereka yang punya modal yang tinggi lah yang menguasai ekonomi sehingga para pengemudi ojol ini kan masuk kategori yang menengah bawah ya atau bukan bisa jadi bawah tidak punya modal tinggi yang kan menjadi korban sehingga kalau dari situ kalau kita sudah tahu podcastnya itu, maka kita akan bisa menyelesaikannya secara komprehensif. Jadi tidak dihadapkan antara eh, pengemudi dengan perusahaan platform, karena dua-duanya itu sebenarnya kalau kita harapkan kan bersinergi. Jadi kalau ada masalah, bukan salah satu dikalahkan, kan gitu. Dua-duanya harusnya menang. Nah, disinilah kemudian diperlukan kepiawaian dari pemerintah untuk turun tangan, sehingga bisa menyelesaikan secara komprehensif. Begitu, Mas Anggi. Baik Bung Imam dan juga banyak yang bertanya jika memang hubungan kemitraan begitu merugikan pekerja, mengapa masih banyak yang mau menjadi mitra dan menurut Anda bagaimana tanggapan terkait statement tersebut, Bung? Ya, itu jawabannya sederhana saja. Terpaksa, Mas Anggi. Terpaksa. Wong memang ekonomi sedang sulit, susah cari pekerjaan. Kan gitu. Adanya itu ya dilakukan itu, kecuali kalau ada kesempatan atau pilihan yang lain. Itu saja sebenarnya. Gitu. Baik Bung Imam dan tadi di tengah ibaratnya tidak ada pilihan lain terkait lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian juga beberapa tahun pengemudi ojol ini mengalami keluhan potongan aplikasi yang melebihi ketentuan. Menurut Anda Bung Imam lagi-lagi sengkarut permasalahan ini apa kira-kira solusinya Bung Imam? Solusi Iya, pasti bukan kira-kira lagi ya Bung Imam. iya, iya, betul. Nah, makanya saya ulangi kembali tadi yang saya sebutkan di atas tadi ya sebelumnya bahwa makanya perlu dicari kalau kita mau cari solusi yang pas bukan kira-kira lagi dan solusi itu harus itu apa ibarat dokter itu kalau kita mau mengobati penyakit supaya tuntas kan harus betul-betul kita tahu betul penyebab utama penyakit itu apa ya. Termasuk di dalam ini misalkan konflik antara potongan aplikasi dan saya konflik antara driver dengan perusahaan platform itu. Real problemnya itu apa gitu. Jadi kemudian tadi saya sampaikan lagi. Jadi kalau potongan aplikasi
terlalu tinggi kan gitu. Itu kan sebenarnya bicara tentang pendapatan pengemudi sedang turun kan gitu. Kalau pendapatan sedang turun kan sebenarnya dikhawatirkan para teman-teman pengemudi ojol itu kan kesejahteraan mereka menjadi menurun. Kenapa? Karena harga-harga tidak mau turun, bahkan cenderung naik. Nah, kalau potongannya besar, otomatis pendapatan mereka turun sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Bicara tentang kesejahteraan kan gitu ya. Nah, kalau bicara kesejahteraan kan gitu ya, tidak selalu harus kemudian pendapatan naik. Tetapi kan ada juga solusi lain, ya ini apa? Kebutuhan, harga kebutuhan menjadi turun. Kan begini, Mas Anggi. Kita itu sebenarnya kalau pendapatan kita umpama ya, pendapatan 3 juta. Tapi kalau sekolah gratis, BBM gratis, gitu ya. Kemudian kesehatan nggak perlu harus pakai BPJS, artinya itu kan sebenarnya praktek asuransi ya, di mana ojol kalau tidak pakai Mbak juga kan nggak dapat pelayanan kesehatan ya. Kalau semuanya gratis, sebenarnya kan 3 juta cukup. Tapi sekarang 5 juta pun nggak cukup. Karena apa? Sekolah, ya sekolah SPP-nya gratis. Tetapi kan gitu, biaya perlengkapan dan sebagainya mahal. Ngantar anak sekolah BBM mahal. Begitu apalagi kalau sakit sehingga orang mengatakan orang miskin dilarang sakit, ya kan gitu. Ya dan sebagainya. Jadi masalahnya tidak selalu dengan pendapatan yang menurun, tetapi bagaimana kebutuhan pengemudi ini apa namanya terpenuhi, dan itu semua sebenarnya kan tidak bisa hanya perusahaan platform yang mengatasi ataupun pengemudi ojek yang kemudian mengatasi, tidak bisa. Itu semua butuh kehadiran negara. Bagaimana negara bisa menyediakan kebutuhan rakyatnya, termasuk para pengemudi ojek dengan harga yang rendah dan terjangkau. Dan yang lebih penting lagi, tidak hanya itu, ya ini kan teman-teman ojol juga kalau kita lihat mereka jadi ojol seperti saya katakan dia terpaksa. Kenapa? Karena tidak ada lapangan kerja. Nah, inilah sebenarnya harusnya eh, solusinya adalah dengan kita beresin tuh root cause-nya apa. Itu semua jadi sengkarut ini karena memang sistem ekonomi kita yang sudah terlanjur liberal dan tidak stabil, dan itu semua ya ulah pembuat kebijakan, ya yakni negara atau pemerintah. Maka beresin tuh sistem ekonominya, ya ekonomi yang berkeadilan. Baik, jasa kalau Bung Imam untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini didengar lagi-lagi oleh pemangku kepentingan. Jangan sampai tadi pengemudi ojol atau masyarakat yang terpaksa tidak ada pilihan lain untuk mencari pekerjaan. Iya, Mas Enggi, dan mestinya ini tidak hanya menjadi perhatian kita saja, dari semua bergerak. Ya, kita makanya di akhir ini saya perlu sampaikan pada pemirsa sekalian, maka ini butuh gerak bersama. Bagaimana kita mendorong para pembuat kebijakan itu untuk betul-betul secara apa real ya, secara real gitu untuk betul-betul coba lah lihat kebijakannya ditinjau kembali, bahkan kalau perlu dicabut karena memang kebijakan-kebijakan yang neoliberalisme dan kapitalisme ini terbukti kemudian menyebabkan banyak masalah, dan dampak dari masalah itu sebenarnya kosnya sangat tinggi. Ya, dan kos yang tinggi ini sebenarnya akan membebani negara itu sendiri. Maka saya sampaikan, coba mari kita cari alternatif sistem ekonomi yang ada, dan tentu saja ini termasuk diantaranya solusi alternatif yakni Islam. Dan kami, Mas Anggi, dari Aliansi Buruh Indonesia juga sudah mencoba untuk berkontribusi, termasuk diantaranya adalah mendidik rakyat khususnya para buruh untuk memahami bahwa persoalan-persoalan mereka itu bukan persoalan individual, itu persoalan sistematis. Dan untuk menyelesaikan persoalan sendiri dibutuhkan warga negara yang cerdas. Dan Aliansi Buruh Indonesia selama ini melakukan edukasi kepada eh, rakyat khususnya para buruh untuk semakin cerdas bahwa sesungguhnya alternatif itu ada, tinggal mau atau tidak. Apa itu sistem ekonomi Islam? Begitu, Mas Andi. Baik, Masya Allah Bung Imam. Jadi sesungguhnya tadi yang Bung Imam sampaikan, sesungguhnya solusi ini ada, bukan yang seperti sekarang itu hanya omon-omon gitu ya Bung Imam. Yang itu tadi solusinya yang disampaikan Bung Imam, yaitu solusinya Islam. Dan sekolah sekali lagi Bung Imam, mudah-mudahan Bung Imam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Gus Radi Uduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.